Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap masih bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Apa saja yang akan kita pelajari? Terus ikuti tanpa skip video pembelajaran dari Ibu hari ini. Kita mulai ya. Tahukah kalian bahwa reaksi redoks itu ada banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Gak percaya? Yuk kita lihat contoh yang ini. Ini adalah proses perkaratan yang terjadi pada rantai besi. Masih belum percaya? Nih, kalian pasti suka pakai nih batu baterai. Batu baterai menggunakan prinsip redoks juga. Kemudian akumulator yang ada pada motor ataupun mobil kalian, ini juga merupakan penerapan prinsip reaksi redoks. Kemudian kalian yang suka mencuci pakaian supaya lebih putih pakai produk ini. Nah, produk ini mengandung zat aktif utamanya adalah sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit dan menggunakan prinsip reaksi redoks supaya bisa pakaian kalian tetap putih ya. Dan ini dia makhluk hidup ya, berupa tanaman melakukan fotosintesis juga merupakan reaksi redoks. Jangan lupa kita bernafas pun juga menggunakan reaksi redoks. Tuh, saking banyaknya tentang penerapan redoks dalam kehidupan sehari-hari, tentu dong kita harusnya semakin bersemangat untuk belajar tentang redoks. Next, ada 3 konsep redoks yang harus kalian pahami. Pertama, dilihat dari oksigen. Yang disebut dengan oksidasi adalah mengikat oksigen, sedangkan yang disebut reduksi adalah melepas oksigen. Cirinya gampang, kalau mengikat oksigennya ada di sebelah kiri tanda panah, kalau melepas oksigennya ada di sebelah kanan tanda panah. Kemudian redoks dilihat dari elektron. Oksidasi melepas elektron, maka elektronnya ada di sebelah kanan. Reduksi menerima elektron, maka elektronnya ada di sebelah kiri dari tanda panah. Tapi sayangnya anak-anakku, tidak semua reaksi redoks melibatkan oksigen dan melibatkan elektron. Maka dari itu kita butuh konsep yang lebih meluas ruang lingkupnya. Maka kita akan gunakan yang terakhir ini, yaitu tentang biloks. Oksidasi adalah pertambahan biloks dan reduksi adalah penurunan biloks. Apa sih biloks? Biloks itu anak-anakku bilangan oksidasi. Lebih jelasnya, ini dia. Besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Semoga kalian masih ingat ya, bahwa kelas 10 itu pernah mempelajari tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Salah satunya adalah elektronegativitas atau keelektronegatifan. Pada periodik unsur, unsur-unsur yang posisinya sebelah kanan itu jauh lebih elektronegatif dibandingkan unsur-unsur yang ada di sebelah kiri. Ibu ambil contoh H dan O. Kalau kita pakai struktur Lewisnya seperti ini, ya. Oksigen ini posisinya ada sebelah kanan, sehingga dia lebih elektronegatif dibandingkan dengan H. Otomatis elektron ikatan akan lebih tertarik pada atom O, sehingga O-2, sedangkan H masing-masing positif 1. Gitu ya. Kemudian ada aturannya dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, biloks semua unsur bebas dan gas di atomik adalah 0. Misalnya ada H2, N2, Cl2, I2, O2, F2, itu pastilah dia gas diatomik.
Makanya biloxnya gak usah pusing, kalian langsung saja 0. Kemudian ada unsur bebas. Ciri dari unsur bebas itu mudah sekali anak-anakku, adanya huruf kapital hanya 1. Gak boleh lebih. Meskipun ini terdiri dari 2 huruf N, A, B, A, M, G, tapi fokuslah pada berapa jumlah huruf kapitalnya. Pasti di sini 1 ya, N, A, B, A, M, G, N, B, M. Nah, ini dia memiliki 1 huruf kapital saja. Maka dari itu, kita kelompokkan dia sebagai unsur bebas. Tentunya biloxnya 0. Yang kedua, bilox total senyawa. Kalau senyawa harus ada kata-kata total ya. Nah, itu bilox totalnya harus 0 dengan ketentuan bilox unsur-unsur golongan 1A positif 1, 2A positif 2, 3A positif 3. Ingat catatan ya, jika ada unsur-unsur 1A, 2A, 3A terikat dalam senyawa, maka biloxnya itu positif 1, positif 2, positif 3. Lalu berikutnya ada bilox unsur F. Jika F ini dalam senyawa, maka selalu min 1. Lalu bilox unsur H dalam senyawa itu positif 1, kecuali pada hidrogen yang berikatan atau bersenyawa dengan logam golongan utama. Contohnya dengan NaH, BaH, maka biloxnya min 1 ya. Lalu terakhir bilox unsur O dalam senyawa selalu min 2, kecuali pada peroksida H2O2 bilox O min 1, kecuali pada OF2 bilox O-nya positif 2, dan pada KO2 bilox O-nya min 1/2. Ketiga, jika bilox ion monoatomik itu pasti sama muatannya. Biloxnya itu pasti sama dengan muatannya. Misalnya gini, oh ya, ciri dari ion itu mudah sekali anak-anakku. Ion itu pasti ada tanda positif atau negatif sebelah kanan atas. Maka nggak usah bingung, kalau ada 1 huruf kapital seperti ini dan ada tanda positif negatif, maka dipastikan dia ion monoatomik. Nggak boleh bingung, biloxnya pasti positif 1 untuk Na+, Al3+, positif 3, Cl- min 1, O2- min 2. Pokoknya lihat muatannya, pasti biloxnya sama dengan muatannya. Itu untuk ion monoatomik. Bagaimana kalau ionnya poliatomik? Maka aturannya yang keempat, bilox total, nah harus ada kata-kata total nih, sama kayak tadi senyawa. Bilox total ion poliatomik sama dengan muatannya. Misalnya begini, ibu punya PO4 3-. Karena P dan O-nya merupakan huruf kapital, artinya huruf kapitalnya lebih dari 1, pasti dia ion poliatomik kalau ada tanda positif negatif sebelah kanan atas ya. Tapi kalau tidak ada tanda positif negatif sebelah kanan atas, berarti tadi aturan nomor 2, senyawa. Nah, karena ini ada tanda positif atau negatif sebelah kanan atas dan huruf kapital lebih dari 1, maka dia adalah ion poliatomik. Misalnya pertanyaannya, tentukanlah bilox P. Maka kalian harus ingat, tadi kan bilox total. Namanya total tuh harus hasil penjumlahan. Jika bilox P ditambah dengan 4 kali bilox O, kenapa ada 4? Karena di sini oksigennya 4. Sedangkan P tidak dikalikan karena P di sini cuma 1. Tidak ada angka, berarti 1 dianggapnya. Ketika bilox P ini dijumlahkan dengan hasil perkalian 4 kali bilox O, maka harus sama dengan min 3. Ingat, tadi O itu, nah di sini O itu min 2. Jadi, kita masukkan min 2 kali 4, dapatlah min 8. Sehingga bilox P adalah min 3, ini pindah ruas ya, ke sini ke kanan, jadi positif 8, maka bilox P adalah 5. Begitu. Sekarang, trik bagaimana menentukan bilox. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, identifikasi dulu di soal apakah termasuk unsur bebas, senyawa, ion monoatomik, ataukah ion poliatomik. Setelah kalian tahu, maka kalian kerjakan sesuai dengan aturan yang dipakai.
Jadi aturan yang 4 tadi disesuaikan dengan soalnya. Kalau ternyata soalnya ada unsur bebas, pakai aturan nomor 1. Kalau dia gas diatomik, aturan nomor 1. Cirinya kalau unsur bebas harus ada satu huruf kapital saja, tidak boleh lebih ya. Kemudian kalau dia senyawa, berarti bilox totalnya harus sama dengan 0. Ion mono harus sama dengan muatannya, dan ion poli total biloxnya harus sama dengan muatannya. Bagaimana penerapannya? Yuk, ikuti contoh soal yang ini. Tentukanlah bilox dari unsur-unsur yang diberi garis bawah berikut ini. Yang A, S2-. Yang ditanya adalah S-nya karena sudah di bold sama ibu dan diberi garis bawah. S2-. Berapa huruf kapital? Ya, cuma 1 ya. Berarti dipastikan dia kalau nggak unsur bebas ya ion monoatomik. Kenapa sampai kita jatuhkan pilihannya kepada ion monoatomik? Ya, betul, karena ada tanda negatif sebelah kanan atas. Maka biloxnya samakan dengan muatannya. Ini muatannya 2- ya, maka biloxnya adalah -2. Oh iya, dalam penulisan nih ya, dalam penulisan muatan harus angka dulu baru tanda positif atau negatifnya. Tapi kalau dalam penulisan bilox, kalian harus tuliskan dulu minnya baru angkanya, gitu ya. Yang kedua, AR. Ini ada satu huruf kapital. Berarti dia unsur bebas dan kebetulan dia gas mulia. Biloxnya AR pasti sama dengan 0 ya. Cl2. Ini ada indeks 2 dan huruf kapitalnya 1. Pasti dia gas diatomik. Maka bilox Cl pasti 0. Lalu Au3+. Ini ada positif. Nah, berarti dia ion ya. Apakah dia polimono? Maka lihat huruf kapitalnya. Huruf kapitalnya hanya ada 1. Berarti dia ion monoatomik. Maka biloxnya harus sama dengan muatannya. Tadi muatannya 3+, berarti biloxnya +3. MnO4-. Coba ada berapa huruf kapital? Ada M, ada O. 2 ya. Berarti kalau ada tanda negatif seperti ini, dia ion. Tapi ionnya yang poliatomik karena huruf kapitalnya lebih dari 1. Maka bilox totalnya harus sama dengan muatannya. Artinya, namanya bilox total harus hasil penjumlahan ya. Bilox Mn ditambah 4 kali bilox O. Kenapa harus bilox O ini dikalikan 4? Karena O-nya ada 4. Nah, hasil penjumlahan ini harus sama dengan muatannya. Muatan dari MnO4- yaitu adalah -1. Kita isikan O itu -2 berdasarkan aturan yang tadi ya. Sehingga bilox Mn adalah ini pindah ruaskan ya. 4 kali -2 kan -8. Pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi positif 8. Maka bilox Mn adalah positif 7. Berikutnya ada HClO4. Ada positif negatif tidak? Tidak ada ya. Lalu ada berapa huruf kapital? Di sini ada 3. 1, 2, 3. Maka kita kelompokkan dia sebagai senyawa. Ingat, aturan nomor 2, bilox total senyawa harus sama dengan 0. Sehingga, nah, bilox H ditambah bilox Cl ditambah 4 kali bilox O harus sama dengan 0. H tadi ada ketentuan ya, +1. Bilox Cl dicari, bilox O-nya O-2 kalikan 4 ya, jadi -8. Ini pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau positif 1 jadi -1. 4 kali -2 -8 pindah ruas jadi positif 8. Maka bilox Cl positif 7. Tuh lihat, Cl di F positif 7, sedangkan Cl tadi di C itu 0. Karena beda ya. Yang satu sebagai gas diatomik, yang satu dia bagian dari senyawa HClO4. Terakhir, Na2S2O3. S-nya yang dicari. Tidak ada muatan dan dia memiliki lebih dari 1 huruf kapital. Pasti dia senyawa. Maka
Bilox totalnya itu harus sama dengan 0. Nah, lihat 2 kali Bilox Na, karena Na-nya ada 2, ditambah 2 kali Bilox S, S-nya juga ada 2, ditambah 3 kali Bilox O. Yang kalau dijumlahkan semuanya dapatlah 0. Ini positif 2 ya. Berdasarkan aturan Na dia golongan 1, berarti dia positif 1 kali 2 jadi positif 2. Bilox S ditanya jadi 2S ya. Kemudian O min 2 jadi min 6. Jadi Ibu pindahkan semuanya ke ruas kanan. Yang ini positif 2 dikekanankan jadi negatif 2 ya. Yang ini negatif 6 dikekanankan berarti dia positif 6. Kenapa dibagi 2? Karena Bilox S-nya ini tadi dikalikan 2. Min 2 tambah 6 kan positif 4. Positif 4 dibagi 2 itu positif 2. Oh ya, jangan sampai lupa ya. Dalam penulisan Bilox dan muatan, jika positif harus tetap dituliskan tanda positifnya. Jangan dihilangkan karena tanda positif dan negatif ini beda makna ya. Jangan disamakan dengan pada matematika. Kalau pada matematika kan tanda positif boleh dihilangkan. Tapi dalam kimia sebaiknya tidak kalian hilangkan tanda positifnya. Oke? Next. Penentuan reduktor dan oksidator. Kalian harus memahami dulu nih, apa itu reduktor, apa itu oksidator. Ibu beri tanda merah untuk memudahkan kalian mengingat. Ingat salah satu, maka selebihnya kebalikan. Reduktor itu zat yang mengalami reaksi oksidasi. Lihat, kebalikan ya. Reduktor justru dia mengalami reaksi oksidasi, tapi menyebabkan zat lain tereduksi. Sedangkan oksidator, zat yang mengalami reaksi reduksi. Kebalikan tuh, oksidator reaksinya justru reduksi, tapi dia menyebabkan zat lain teroksidasi. Kalian hafalkan salah satu saja supaya tidak tertukar nanti pemahamannya. Misalnya, kalian ingin reduktornya saja yang kalian ingat, berarti nanti oksidator kebalikannya. Misalnya ibu ingin mengingat reduktor saja, berarti reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Cukup segitu. Nanti kalau ditanya oksidator berarti tinggal kebalikannya. Dihafalkan dan diingat salah satu saja, oke? Kemudian ini contohnya anak-anakku. Ada Ca, dia unsur bebas ya, Biloxnya 0. Sedangkan Ca di sebelah kanan dia sudah ion. Ionnya mono, di sini ada positif 2 muatannya, berarti Biloxnya pun positif 2 ya. Dari 0 menjadi positif 2, naik dong Biloxnya, nambah dong Biloxnya, maka reaksinya kita sebut dia reaksi oksidasi. Lalu yang S, dia unsur bebas, 0. Di sebelah kiri, di sebelah kanan dari tanda panah, S2 min. Berarti kalau ditanya Biloxnya berapa? Pasti min 2 dong, karena dia ion monoatomik. Dari 0 ke min 2, turun Biloxnya, maka kita sebut reaksinya adalah reduksi. Jika ditanyakan nih, reduktornya yang mana? Oksidatornya yang mana? Dan hasil reaksi dari oksidasi yang mana? Reduksi yang mana? Maka ini dia. Reduktor adalah Ca. Mengapa Ca? Lihat deh. Ca menjadi Ca2+ mengalami kenaikan Bilox. Artinya Ca mengalami reaksi oksidasi. Lihat di definisinya. Ya. Maka reduktor adalah Ca. Otomatis oksidatornya berarti S. Karena S mengalami reaksi tadi reduksi. Lalu hasil oksidasinya yang mana? Yang ini Ca2+. Hasil reduksinya yang mana? Yang ini S2-. Gitu ya, mudah-mudahan kalian paham. Lalu ada reaksi disproporsionasi atau kita sebut dengan autoredox, dan ada reaksi konproporsionasi. Ini pun dihafalkan, diingatnya supaya mudah, cukup salah satu saja ya. Oke, apa sih disproporsionasi?
yaitu reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya zat yang sama. Seperti apa? Contohnya, seperti reaksi pada gas klorin dan larutan NaOH. Ini dia. Klorin itu 0 biloxnya, menghasilkan NaCl. Cl di sini -1. 0 ke -1, dia turun ya. Berarti reduksi. Kemudian, produknya tidak hanya satu, tapi juga ada NaClO. NaClO mengandung Cl dengan bilox yang berbeda, yaitu positif 1. Dari 0 ke positif 1, naik dong, berarti dia oksidasi. Jadi, oksidatornya siapa? Ya Cl2. Reduktornya siapa? Ya Cl2. Jadi kalau autoredoks atau disproporsionasi ini dipastikan zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi adalah zat yang sama, gitu ya. Lalu apa bedanya dengan reaksi konproporsionasi? Yaitu reaksi redoks yang memiliki hasil oksidasi dan hasil reduksinya yang sama. Misalnya reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang oksida yang menghasilkan belerang dan air. Di sini ada H2S, S di sini -2. S sebelah kanan 0, dari -2 ke 0. Naik ya, berarti reaksinya oksidasi. Lalu, S dari SO2, ini positif 4. Nah, sedangkan S di kanannya 0. Positif 4 ke 0. Turun ya, berarti mengalami reaksi reduksi. Coba diperhatikan. Hasil reduksi adalah S. Hasil oksidasi juga S. Maka inilah yang kita sebut dengan reaksi konproporsionasi. Jadi, intinya reaksi disproporsionasi itu kebalikan dari konproporsionasi. Konproporsionasi kebalikan dari disproporsionasi. Diingat salah satu saja, misalnya ini reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi yang zat oksidator atau reduktornya sama. Cirinya pokoknya yang mengalami reaksi reduksi dan yang mengalami reaksi oksidasi adalah zat yang sama. Sementara kalau konproporsionasi justru hasil oksidasi dan hasil reduksi yang sama. Kalau disproporsionasi yang samanya ada di sebelah kiri, kalau konproporsionasi yang samanya ada di sebelah kanan. Paham ya anak-anakku? Thanks for watching this video anak-anakku. Jangan lupa apabila kalian merasa video pembelajaran dari ibu ini bermanfaat, klik subscribe karena subscribe itu gratis, like dan berbagilah dengan teman-teman kalian, di-share. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran kimia berikutnya. Terima kasih.